Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas makalah kami ya mengenai pernikahan dalam Islam. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Saikhul Habib Agustian, yang kedua Silviana Fabrika, dan yang terakhir saya Muhammad Faisal Akil Akbar. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Dan yang perlu kita ketahui yaitu pengertian pernikahan. Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara ialah ijab dan qabul atau disebut juga akad, yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah. Kemudian menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam, kata nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-domu yang artinya kumpul. Mana nikah bisa diartikan dengan akadu al-taswij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi tadi juga hampir sama dengan yang ditemukan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikahun, yang merupakan masdar atau dari kata kerja fi'il madhi yaitu nakaha, atau bisa diartikan dengan perkawinan. Kemudian dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan itu berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terhadap ijab atau disebut pernyataan penyerahan dari pihak perempuan, dan qabul atau pernyataan penerimaan dari pihak lelaki. Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh. Pengertian lain pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Kemudian arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, dan menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan, yakni ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta ingin mendapatkan keturunan yang solehah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah melalui pernikahan. Kemudian ada rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama itu ada calon mempelai laki-laki, kedua calon mempelai perempuan, yang ketiga wali dari perempuan yang akan mengakadkan pernikahan, yang keempat harus ada 2 orang saksi, yang kelima ijab yang akan dilakukan wali, dan qabul yang akan dilakukan oleh suami. B. Tujuan pernikahan. Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penataran hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi ataupun ukhrawi. Dalam ajaran fikih dapat dilihat adanya 4 garis dari penataran, antara lain yang pertama ada Rabb al-ibadah yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan kholiknya. Yang kedua ada Rabb al-muamalat yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. Untuk yang ketiga ada Rabb al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan ataupun keluarga. 4 ada Rabb al-jinayat yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan
yang menjamin ketentramannya. Serta pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan juga wanita yang mempunyai segi perdata, diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, serta kebebasan memilih dan juga darurat. C. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan tentang hukum melakukan pernikahan. Menurut Ibnu Rushd menjelaskan, segolongan fuqaha, yakni jumhur atau mayoritas ulama, berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah, dan sedangkan golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu, menurut mereka, ditinjau berdasarkan kekhawatiran kesusahan dirinya. Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Kias seperti inilah yang disebut kias mursal. Suatu kias yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari kias tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipeganginya. Sedangkan Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara yang 5. Ada kalanya wajib, haram, makruh, sunat, dan ada kalanya mubah. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunat, wajib, haram, dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan itu ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah, terlepas dari pendapat imam-imam mazhab berdasarkan nas-nas baik di Al-Quran maupun As-Sunnah. Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan pernikahan, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, maupun mubah. Sedangkan yang ke-D itu ada hitbah. Pertama, pengertian hitbah. Hitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki, atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan calon istri, atau sebaliknya. Wanita yang telah dihitbah atau dipinang tetap merupakan orang asing atau bukan mahram. Tidak boleh wanita yang dihitbahnya diajak hidup seumur hidup layaknya berumah tangga. Karena hal itu baru boleh setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurut syarat agama dengan rukun dan syarat tertentu. Karena kehalalan belum didapat, maka tidak diperkenankan bagi seorang laki-laki atau sebaliknya untuk berduaan tanpa adanya orang ketiga. Hitbah bukanlah pintu pembuka kehalalan dalam setiap perbuatan kepada yang dihitbah. Hitbah hanyalah pintu pembuka menuju persetujuan diterimanya permintaan sebagai calon suami atau istri. Dan yang kedua, hukum hitbah. Hitbah bukanlah syarat sah nikah, dengan atau tanpa hitbah nikah tetap sah. Dalam pandangan jumhur ulama, hitbah bukanlah sebuah kewajiban, sekalipun ada ulama yang lain yang menjadikannya wajib. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hitbah ini hukumnya mustahab atau dianjurkan, karena hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah ibnu bin Umar, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 dan hadis Nabi SAW. Maka para ulama menjadikan hitbah ini hukumnya mubah. Dan yang ketiga, wanita boleh dihitbah. Pada dasarnya, semua wanita yang memenuhi 2 syarat boleh dipinang. Syaratnya itu sebagai berikut. Yang pertama,
hendaklah wanita itu tidak memiliki halangan dan tidak larangan untuk menikah. Terus yang kedua, belum dipinang oleh laki-laki lain. Menurut Syahid Sabiq, wanita yang boleh dipinang jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Dan yang kedua, belum dipinang orang lain secara sah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.